Manchester United menelan kekalahan pertamanya di musim 2024-2025 setelah tumbang 2-1 di markas Brighton. Erik ten Hag yang sempat optimis melihat performa tim asuhannya di laga pertama kini kembali merasakan panasnya tekanan di kursi kepelatihan. Brighton lagi-lagi menjadi mimpi buruk buat sang pelatih. Di laga sebelumnya banyak yang menilai bahwa permainan MU arahan ten Hag sudah berkembang ke arah yang lebih baik. Namun laga melawan Brighton disebut-sebut menegaskan kalau masalah MU sejatinya belum terselesaikan. Lantas bagaimana laga kontra Brighton menunjukkan kalau MU sejatinya belum berubah dan masih biasa-biasa saja? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Hasil buruk yang dialami Manchester United selama musim 2023-2024 membuat Erik ten Hag mengusung target yang lebih baik untuk musim 2024-2025. Ten Hag yang posisinya sempat dipertaruhkan akibat tren buruk setan merah di musim 2023-2024 berjanji akan membawa timnya ke level yang lebih baik di musim berikutnya. Janji ten Hag terdengar meyakinkan, apalagi setelah MU melewati pekan pembuka Liga Primer Inggris dengan kemenangan. MU yang harus meladeni permainan Fulham sukses meraih kemenangan tipis 1-0. Kemenangan ini pada akhirnya membuat para fans PD sekaligus yakin bahwa perbaikan performa yang dijanjikan ten Hag memang benar adanya. Dilihat dari statistik, MU membawa banyak aspek positif dalam laga melawan Fulham. MU yang di musim sebelumnya kelihatan tidak bertaji di laga pembuka kali ini tampil benar-benar berbeda. Pasukan ten Hag mendominasi permainan dengan serangan-serangan yang membuat Fulham nyaris tak bisa berkutik. Catatan 5 tembakan tepat sasaran membuktikan kalau perbaikan performa memang benar adanya. Ten Hag sendiri mengakui kalau satu-satunya hal yang kurang di laga melawan Fulham adalah keklinisan lini depan pasukannya. Ini bisa dilihat dari jumlah gol yang cuma sebiji, padahal MU mencatat nilai harapan gol sebesar 2,51 di laga tersebut. Selain lini depan, perbaikan performa juga terlihat di sektor pertahanan. Lini belakang MU yang musim lalu kelihatan rapuh berhasil diperbaiki di laga kontra Fulham. Terbukti Fulham hanya mampu melepas 2 tembakan ke gawang Andre Onana. Pertahanan yang lebih rapi pada akhirnya bisa membawa clean sheet buat setan merah. Kemenangan di laga pembuka praktis membuat Erik ten Hag optimis menatap laga kedua kontra Brighton. Pelatih asal Belanda sempat bilang bahwa laga pembuka MU harusnya bisa jadi pendongkrak semangat untuk meraih tren positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ten Hag berharap MU bisa menampilkan permainan yang sama di laga kontra Brighton. Namun, Ten Hag barangkali lupa kalau Brighton adalah mimpi buruknya di Premier League. 4 kali berjumpa tim yang kini berada di bawah asuhan Fabian Hursteler, Ten Hag tercatat hanya pernah menang 1 kali. Sisanya, Ten Hag selalu kalah melawan tim yang bermarkas di Amex Stadium itu. Benar saja, laga melawan Brighton pada akhirnya kembali jadi mimpi buruk Ten Hag. Brighton yang tampil di hadapan publik sendiri tampil menggila. Setelah sempat unggul lebih dulu lewat Danny Welbeck, The Seagulls menguji kemenangan 2-1 melawan MU lewat gol kreasi Joao Pedro di menit-menit akhir laga. Dari awal, pelatih Brighton Fabian Hursteler sudah mewaspadai taktik dan strategi yang disiapkan Ten Hag. Pelatih termuda Premier League itu mengaku telah mempersiapkan pasukannya dengan sangat matang. Pada akhirnya, Hursteler berhasil mengulang tradisi pelatih-pelatih pendahulunya, yakni menjadikan Brighton sebagai mimpi buruk MU dan Ten Hag. Kesuksesan Ten Hag memakai strategi 4-2-3-1 dengan menempatkan Bruno Fernandes sebagai ujung tombak di laga uji coba dan Community Shield pada akhirnya membuat sang pelatih mematenkan pakem ini untuk IPL. Taktik yang sama terbukti berhasil di laga kontra Fulham. Tapi taktik ini ternyata tidak berlaku buat Brighton. Brighton yang juga menerapkan skema 4-2-3-1 bermain lebih unggul di hampir semua aspek permainan. Statistik laga yang mayoritas dikuasai Brighton seakan menegaskan kalau taktik Ten Hag harus diperbaiki lagi. MU tidak lagi punya nilai harapan gol yang tinggi.
Walau secara defensif permainan setan merah kelihatan lebih baik dari Brighton. Memasang Bruno Fernandes sebagai ujung tombak dan mempercayakan urusan mencetak gol pada sang pemain terbukti menjadi pilihan tepat. Namun, entah strategi apa yang diterapkan Ten Hag sehingga Bruno pada akhirnya ditarik keluar pada menit ke-78. Keluarnya pemain asal Portugal yang digantikan Scott McTominay pada akhirnya mengubah jalannya laga. MU yang berada dalam posisi butuh gol untuk mengunci kemenangan pada akhirnya tidak bisa berbuat banyak di sektor penyerangan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan strategi Ten Hag lainnya, yakni menarik keluar Harry Maguire. MU pada akhirnya kehilangan sentuhannya dan harus kebobolan di menit-menit akhir sekaligus kehilangan poin. Sebaliknya, Fabian Hurseler yang secara usia jauh lebih muda seakan berhasil menunjukkan taktik pergantian pemain yang sesungguhnya pada Ten Hag. Masuknya beberapa pemain seperti Simon Adingra, Yacine Ayari, dan Georginio Rutter berhasil menyuntikkan energi baru untuk Brighton. Hasilnya, mereka berhasil mencuri gol di menit-menit akhir untuk mengunci kemenangan. Ketika banyak pihak menilai permainan MU sudah banyak berkembang, menilai dari laga pramusim dan pembuka IPL melawan Fulham, tidak sedikit yang menyebut MU sejatinya masih sama saja. Gordon Strachan, mantan pemain setan merah, juga berpendapat demikian. Terlepas dari kemenangan melawan Fulham, bagi Strachan MU masih biasa saja. Mungkin di atas kertas, laga pembuka MU musim ini menunjukkan kalau tim asuhan Ten Hag seakan-akan sudah lebih baik. Namun dalam kacamata Strachan, MU sekarang tak jauh berbeda dari MU yang dulu. Performa mereka masih biasa saja. Beruntung MU bisa menang di laga perdana karena memang Fulham yang menjadi lawannya tampil begitu buruk. Pendapat Strachan pada akhirnya terbukti menjadi sebuah kenyataan. Brighton yang bermain jauh lebih matang ketimbang Fulham nyatanya berhasil membuat setan merah kembali terluka. Kekalahan di Amex Stadium menunjukkan bahwa problem MU sejatinya masih sama seperti musim lalu. Satu yang menjadi pembeda, Brighton tampil dengan strategi yang jauh lebih terorganisir ketimbang Fulham. Hasilnya MU kelabakan dan tidak bisa berbuat banyak. Brighton mendominasi hampir semua aspek permainan. Ditambah salah strategi pergantian yang dilakukan Ten Hag, MU akhirnya tamat di tangan The Seagulls. Pekan depan, MU akan menghadapi Liverpool dalam lanjutan game week ketiga Premier League. Harusnya laga kontra The Reds akan jadi pembuktian apakah MU benar-benar sudah membaik atau belum. Apabila MU mampu merepotkan Liverpool, maka opini bahwa permainan MU sudah membaik mungkin sesuai dengan faktanya. Itulah ulasan mengenai MU yang harus menelan kekalahan setelah over PD pasca kemenangan perdana di IPL. Setelah kekalahan kontra Brighton, Ten Hag harus berbenah agar tidak jadi bulan-bulanan Liverpool dengan taktik barunya di bawah Arne Slot. Lantas, menurut Football Lovers fans MU bagaimana? Apakah MU musim ini sudah lebih baik atau masih sama saja seperti musim lalu? Komen di bawah ya.